Ya. Sebetulnya Anda adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ya. Betul? Meskipun cuma satu lembar itu. Yes. Oke. Definisinya satu lembar itu Anda sudah memiliki perusahaan. Oke. Anda sudah berhak untuk datang ke rapat umum pemegang saham, Pak. Anda bahkan berhak untuk memberi suara. Oke. Saat perusahaan membagikan dividen, Ya. itu pun Anda mendapatkan dividen. Dividen itu adalah sebuah keuntungan ya Pak ya. Ya, Yang dari perusahaan yang akan dibagikan berapa lama sekali gitu ya. ya. Oke. Biasanya dividen itu diberikan oleh perusahaan setahun minimal sekali. Minimal. Terkadang bisa 2 kali. Ya. Ya. Saat perusahaan itu laba. Ya. Kalau nggak laba, nggak bisa dibagi. Otomatis nggak ada yang dibagi, Pak. Nggak ada yang dibagi. Baik. Makanya harus memilih saham yang betul-betul memiliki keuntungan Oke. yang menarik, Pak. Nah, jadi sekarang gini Pak, di masyarakat itu kontroversi tentang kata saham itu masih terlalu banyak Pak. Betul. Masyarakat kita itu kadang mendefinisikan saham itu dengan judi. Sebenarnya saham itu sama judi sama nggak sih Pak? Sebetulnya beda, Pak. Jadi seringkali kalau saya mengatakan semuanya itu kalau mau dibuat judi juga bisa, Pak. Mobil lewat pun ganjil lo genep, Pak. Ya. Jadi kalau definisi saya judi itu adalah kita memberikan sebuah investasi atau sebuah ya istilahnya pertaruhan ya. Iya. Dalam artian kita nggak menguasai apapun. Kemudian kita mau berinvestasi. Iya. Hal itu. Dan bukan hanya investasi, Pak, bisnis pun juga. Oh ya, bisnis itu ada. Ya. Misalkan Bapak mau buka restoran. Betul. Bapak nggak bisa masak. Iya. Kemudian tapi Bapak mau rekrut chef gitu. Betul. Terus kemudian Bapak buka restoran itu. Iya. Pertanyaannya, pasti laku nggak, Pak? Belum tentu. Bapak tahu nggak kalau sampai misalkan ada manipulasi dari Betul. chefnya itu? Korupsi di dalam. Nah, Ya. itu kan sama dengan Pak judi. Betul. Kecuali kalau Bapak ini memang chef. Ya. Bapak menguasai tentang restoran, Betul. manajemen restoran. Anda buka restoran, itu Anda nggak judi. Iya. Tapi kalau nggak ngerti, kemudian masuk bisnis tersebut, itu judi. Nah, ini banyak masyarakat yang menilai saham itu judi gara-gara dia tidak tahu, dengar rumor sana rumor sini. Betul. Kayak Pak Tony, pengalaman Pak Tony itu ya Pak ya. Iya. Nah, itu ada unsur gamblingnya juga Pak ya. Jelas, Pak. Ya. Karena kita hanya membeli sesuatu tanpa kita mengetahui tentang itu. Fundamentalnya apa gitu ya. Yang lebih parah, mereka hanya mendapatkan rumor burung, Pak, kabar burung. Nah, sebetulnya yang berjudi itu adalah mereka. Oke. Bukan sahamnya yang judi, tapi pengambilan keputusan mereka untuk beli saham tertentu, itulah yang judi. Yang parah, Pak, saya pernah bertanya, ada orang investasi sebuah saham. Saya tanya, singkatannya saham itu apa? Itu mereka nggak bisa jawab loh. Singkatan namanya aja nggak bisa jawab. Misalkan kalau saya tanya Pak Chandra, BBCA, kira-kira sahamnya perusahaan apa? BBCA ya sahamnya Bank BCA. Tahu kan Pak? Tahu. TLKM, Pak. Ya kalau Bapak tanya saya tahu semua Pak. Telkom, iya kan? Telkom. Nah, kemudian Astra Internasional, ASI dan segala macam. Nah, berarti kita tahu minimal bisnisnya. Oke. Nah, kalau orang itu sampai ditanyain kode saham apa, kemudian perusahaannya, nama singkatannya aja nggak tahu. Apalagi laporan keuangannya, Pak. Dan dia beli saham itu, Pak. Nah, itulah namanya judi. Namanya judi. Bukan sahamnya yang judi, orangnya yang judi. Tidak tahu sifat usahanya. Iya. Apalagi kenal pemiliknya, karakter pemilik perusahaannya. Tapi kita langsung berani taruh uang kita di sana. Kalau nama singkatannya aja nggak tahu, pemiliknya pasti nggak tahu. Iya. Kemudian laporan keuangannya pasti nggak lihat. Iya kan? Ya. Nah, terus apa landasan dia? Betul. Wah, ini menarik. Ini bahasanya lebih mendalam. Ini pasti pikirannya masyarakat itu berpikir saham itu haram. Ternyata bisnis pun kalau kita tidak menguasai, itu pun kita juga ada unsur gamblingnya ya. Itu yang jadi masalah. Baik. Nah, sekarang gini Pak. Ini masyarakat, terutama teman-teman kita yang sahabat SP30 yang beragama Islam. Mereka itu di masyarakat ada konotasinya. Seringkali yaitu kabar burung itu Pak. Atau burung apa, kakak tua atau kutilang saya juga nggak tahu. Tapi mereka tuh langsung mendefinisikan saham itu haram Pak.
Nah, sebenarnya ini gimana menurut nggak tepat Pak ya? Kurang tepat ya? Karena saham ini pun dari Bursa Efek Indonesia sudah menerbitkan yang namanya saham syariah. Saham syariah. Nah, yang namanya saham syariah otomatis sudah memenuhi ketentuan daripada MUI, ketentuan mengenai saham syariah Pak. Oke. Jelas kalau saham itu rokok, itu nggak masuk Pak. Nggak masuk ya? Saham itu bir, nggak masuk. Oke. Ya. Saham itu perbankan karena ada ribanya, itu nggak masuk. Oh gitu. Nah, tapi saham-saham misalkan yang transportasi, itu kan nggak ada kaitannya Pak. Iya, pergudangan. Nah, itu nggak tahu. Pasti syariah Pak. Pasti syariah. Iya, jadi carilah kalau memang Anda ragu dan bermasalah dengan faktor haram atau halal. Nah, ya belilah emiten-emiten yang dikategorikan syariah oleh Bursa Efek Indonesia. Baik. Jadi saham itu haram itu tidak benar, tapi informasinya kurang pas gitu ya Pak. Betul. Karena mereka kurang paham Pak. Kurang paham ya. Nah ini gini Pak, sekarang ini masyarakat juga bingung antara istilah main saham. Wah, ini juga istilah-istilah di masyarakat. Wah, kamu main saham ya sekarang ya? Jangan main saham, rugi itu judi. Tadi Bapak udah bahas. Sebenarnya kan ini komunitas menabung saham Pak. Bedanya main saham sama menabung saham itu apa sih Pak? Saya tuh sering kali tanyain orang, Pak Tony ini main saham ya? Main saham. Dia bilang enggak. Loh, Bapak kan transaksi saham. Saya investasi saham Pak. Saya menabung saham. Saya bukan main saham. Kenapa? Main itu ya menang kalah itu yang penting happy Pak. Menang kalah yang penting happy. Itu permainan main ya Pak. Main basket, main bola, menang kalah harus happy ya. Menang kalah kan happy Pak. Menang happy, kalah pun juga nggak boleh marah-marah gitu ya. Itu ijazah game gitu ya Pak ya. Oke. Seperti Lionel Messi. Kalau dia tanyain, kamu main bola ya? Lionel Messi marah Pak. Saya nggak main bola, saya berlatih bola. Kamu main-main bola? Enggak, saya pebola profesional. Beda Pak. Pemain bola profesional. Pebola profesional sama main bola. Kalau main bola itu di pinggir kampung itu Pak ya. Antar kampung itu main bola ya. Nah, kalau ini pemain bola profesional. Pemain bola profesional. Main sama pemain mereka berlatih secara profesional. Mereka belajar loh Pak. Ngamatin video, terus kemudian coachnya bilang apa dia lakukan, dia berlatih, nggak ada banyak hal-hal yang sebetulnya banyak orang berpikir pebola itu ya cuman pokoknya datang ke stadion main bola. Iya. Kenyataannya kayak Lionel Messi itu saat dia berlatih itu tidak selalu ada bolanya Pak. Kadang-kadang harus puter lari lapangan berapa puluh kali, berapa ratus kali, ya nggak? Apa hubungannya dengan bola Pak? Iya. Itu menghina orang yang pemain bola profesional Pak ya. Betul Pak. Begitu juga di dunia saham ya Di Pak. dunia saham pun saya bukan main saham Pak. Saya berinvestasi saham. Kenapa? Karena tujuan saya menabung dan investasi untuk masa depan saya Pak. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, bedanya trader itu profesi, investor itu mindset ya Pak ya. Jadi trader itu profesi ya. Investor itu mindset Pak ya. Mindset. Nah, jadi kalau main-main itu mungkin biasa, hobi-hobi biasa, tapi kalau pemain bola profesional itu mindsetnya dia ya Pak ya, as a professional ya Pak ya. Nah, termasuk kalau Pak Tony adalah seseorang yang memang bergerak di dunia investasi dan profesional. Nah, oleh sebab itu statement di masyarakat ini yang meresahkan Pak. Akhirnya yang menjadi korban adalah kata saham itu sendiri. Saham itu judi lah, saham itu haram lah, dan ini main-main saham lah. Aduh, itu makanya kalau Anda ingin berinvestasi saham, rubah mindset dulu. Rubah, jangan main saham, tapi Anda berinvestasi saham. Atau menabung saham. Setuju Pak Tony, mantap. Oke Pak. Nah sekarang gini Pak, masyarakat itu juga seringkali mulai nyadari. Padahal Pak, kalau kemarin kita bahas 500 orang terkaya di dunia, bahkan di Indonesia, itu justru mereka memiliki perusahaan yang bagus ya Pak ya. Dan pasti perusahaan yang sudah go public ya Pak ya. Betul. Nah ukuran kalau di channel kami namanya pengusaha level 5 Pak. Yaitu pengusaha yang sudah go public atau yang kita sebut dengan pengusaha PT TBK gitu. Betul. Nah Pak, sebetulnya
TBK itu kan artinya perusahaan itu sudah dimiliki publik. Betul. Dan ukuran dimiliki publik itu kan yaitu lembar sahamnya gitu ya Pak ya. Betul. Seperti yang tadi Pak Tony paparkan di awal. Setiap lembar saham kita juga ikut memiliki perusahaan tersebut. Kepemilikan perusahaan. Nah, kalau di sebuah perusahaan Pak, dia bisa dikatakan sebagai seorang pemilik utama atau shareholder terbesar itu berapa persen Pak minimal kepemilikan? Karena gini Pak, ada orang mengaku saya punya satu lembar saham, aku bisa menentukan arah perusahaan ini mau kemana, kebijakan perusahaan ini kemana. Namanya investor pemula Pak. Ya. Sok-sokan Pak. Sudah merasa memiliki perusahaan itu. Ya. Jadi kalau dia itu tapi nggak salah loh Pak. Nggak salah. Betul. Iya. Dia selembar saham adalah pemilik perusahaan. Tapi dia merasa kalau masuk ke Bank BCA minta dibukain pintu. Lu nggak tahu gue ini siapa ya? Aku ini pemilik saham BCA, lu tahu nggak? Tapi satpamnya nggak kenal dia siapa. Nah ini kan ada tolok ukur toh Pak. Ya. Kalau di Bank BCA itu mungkin bank itu kan ada bedanya nasabah biasa sama nasabah prioritas. Ya kalau misalkan diprioritaskan di manajemen perusahaan itu minimal persen kepemilikan itu berapa persen Pak? Biasanya sih pemegang sahamnya mayoritas biasanya 51%. 51%. Tapi kalau Anda dianggap salah satu pemilik perusahaan dan itu diakui oleh bursa efek, itu kalau Anda di atas 5%. Di atas 5%. Itu nama Anda bisa masuk ke daftar kepemilikan dan itu diwajibkan. Oh, diwajibkan. Di atas 5% Pak. Di atas 5%. Ya. Oh, dan Anda kalau mau jual saham atau mau beli saham itu, Anda harus memberikan declaration. Deklarasi. Ya. Oke, 5% ya Pak 5%. ya? Jadi guys dengarkan ya, kalau kamu nggak memiliki 5% saham, jadi jangan sok-sokan. Kadang-kadang itu ada yang ngesok Pak, Ya. saya punya kok sahamnya, Ya. saya kok nggak diakui sebagai, nah itu dengar ya 5%. Dan itu tercatat Pak ya di situs apa Pak biasanya, supaya orang itu di bisa. RTI bisa Pak. RTI ya? RTI. RTI itu bisa disebut di sini www apa? www.rti.com. RTI.com. Nah, itu kalau Anda mau tahu siapa pemegang saham terbesar di Ya. emiten perusahaan itu. Di Ya. Indonesia ada berapa emiten sih, Pak? 600 lebih Pak. 600 lebih ya. Jadi Ya. perusahaan TBK di Indonesia, pengusaha level 5 di Indonesia itu ada 600 lebih emiten. Hampir 700 mungkin ya, Pak ya. Ya mendekati. Mendekati 700. Jadi tolong cek di situ. Jadi kalau Anda belum tercatat di situ, ya nggak bisa dong. Anda ngomong, saya nih, ya Anda beli 600 emiten, Anda ngomong saya punya 600 perusahaan di Indonesia. Ya benar juga, tapi ya tahu ngerti lah, ya kan, ya seperti itu. Oke ya. Di Bursa Efek juga ada Pak. Di websitenya Bursa Efek Indonesia juga ada. Websitenya Bursa Efek. Ya. Dan itu tercatat siapa shareholder atau pemegang saham terbesarnya. Oke, menarik sekali. Nah, terus gini Pak, masyarakat kita ini seringkali bingung. Ada tawaran yang namanya futures. Ada yang tawaran namanya option. Ya. Ada yang tawaran namanya indeks. Ya. Ada yang namanya aplikasi trading. Ya. Wah, ini kan membingungkan. Ya. Nah, itu masyarakat kita karena nggak ngerti, dipukul rata jadi satu. Itu main saham. Itu gimana Pak Tony? Ya, banyak memang terutama orang-orang itu yang agak rancu antara saham sama futures. Yes. Yang paling utama ya, Yes. sama option. Ya. Tapi sebetulnya saham kan tadi sudah katakan definisinya. Yeah. Saham itu adalah merupakan kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. Betul. Iya kan? Kalau option atau futures itu hanya kontrak untuk membeli sebuah saham. Kontrak untuk membeli sebuah saham. Ya. Nah, dan futures pun itu pun nggak cuma satu jenis futures, Pak. Banyak. Nah, yang membuat orang rancu seringkali mereka rancu antara futures index, yang mana perdagangan Hang Seng, Nikkei, kemudian Dow, ya, dengan saham dengan saham yang untuk ditradingkan. Makanya ada yang bilang, kamu main apa? Saham lokal atau saham asing? Nah, di Amerika pun kalau kita mau beli sahamnya Google, sahamnya Amazon, itu ya kita bisa masuk ke bursa efek Amerika, Pak. Iya. Stock exchange. Iya. Nah, jadi bukan futuresnya Dow, Bukan futuresnya Hang Seng. Gitu. Iya. Tapi di sini ini banyak keracuan orang-orang itu seolah-olah meremehkan saham lokal. Iya. Dan dia merasa lebih proud kalau dia transaksi itu Nikkei, Hang Seng. Nah, mereka nggak ngerti resikonya apa. Iya. Nah, kalau di saham Anda transaksi itu
itu ya dengan uang Anda. 1:1 Pak. Anda punya uang 100 juta, Anda ya kalau untung 10% ya 10% dari 100 juta. Betul. Nah, mereka mengatakan, nggak enak itu, enak di tempatku. Untungnya saham itu kecil. Lebih besar kalau kita lewat transaksi di Hang Seng Niki. Padahal itu kontrak ya Pak ya? Kontrak. Belum memiliki syarat. Kontrak membeli. Kalau future bukan kontrak, bukan kontrak memiliki saham Pak. Kalau futures lebih ke arah harga indeksnya. Jadi yang ditransaksikan adalah harga indeks. Waduh. Jadi indeksnya Hang Seng naik, ya kita naik. Turun. Nah, yang masalah satu Pak. Yang masalah adalah mereka bertransaksi itu tidak bisa 1:1 Pak. Mereka mengatakan keunggulan dia adalah adanya leverage. Padahal sebetulnya leverage itu sama dengan utang. Nah, dan masalahnya Anda diharuskan leverage biasanya rata-rata 1:100 Pak. Ada yang minimal 1:10. Iya. Nah, mayoritas 1:100. Nah, kalau 1:100 Pak, berarti uang Anda hanya 1%. Waduh. Sehingga pergerakan harga 1%, uang Anda hilang 100% Pak. Waduh. Makanya Pak Tony ada istilah Pak ya, orang yang bermain di indeks atau future itu 90% apa Pak istilahnya Pak Tony itu? Ada hukum 90. Hukum 90 itu apa Pak? Ini di komunitas futures itu harusnya memahami. Oke. Ada yang namanya hukum 90. Hukum 90. Catat itu guys ya, hukum 90 ya. Apa itu hukum 90? Hukum 90 itu adalah 90% orang 90% orang akan kehilangan 90% uangnya. Akan kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Oh my god, dalam 90 hari. Berarti kemungkinan besar loss-nya itu besar sekali ya. Sangat besar. Dan itu bukan saham Pak ya. Bukan saham. Nah, tuh dengarkan guys. Jadi ini Anda yang harus paham bahwa itu beda banget antara futures dan saham itu seperti di sini. Ya. Diulangi lagi Pak. 90% orang akan kehilangan 90% uangnya dalam 90 hari. Diulangi sekali lagi Pak supaya nyantol Pak ini Pak. 90% orang akan kehilangan uangnya 90% dalam 90 hari. Soalnya saya pernah ngalami Pak. Ya, saya tahu itu perbedaannya sama saham, saya ngerti. Cuman saya pengen tes, benar nggak sih saya termasuk 90% orang? Ternyata saya termasuk 90% orang Pak. Iya. Jadi nggak parah-parah banget. Nggak parah-parah banget. Tapi kan namanya sekolah Pak ya. Iya. Itu saya judi Pak itu Pak. Iya. Saya nggak ngerti apa-apa ya saya masuk. Jelas kalau kita hanya menginvestasikan uang kita hanya 1%, itu jelas lebih cenderung spekulatif daripada investment. Karena investment itu tidak beli utang Pak. Iya. Kalau kita investasi dengan utang itu jelas salah. Itu karena jelas salah. Investasi itu kutub utara, utang itu kutub selatan Pak. Oh, berarti pakai uang dingin lah istilahnya. Betul. Uang dingin itu idle money atau uang dingin. Uang dingin itu baru namanya investasi. Iya. Kalau kita gesek kartu kredit terus beli saham itu keliru Pak ya. Salah Pak. Terus nggadaikan sertifikat rumah di bank, uangnya kita carikan untuk investasi saham itu salah Pak ya. Salah Pak. Itu hati-hati ya. Jadi uang kerja ya. Iya. Makanya kalau ikut training saya Pak, itu dasar yang saya ajarkan pertama untuk mereka yang ikut training saya, bukan jurusnya Pak, bukan bagaimana cara bertransaksi, tapi yang saya ajarkan dulu adalah bagaimana money manajemennya, ngatur dulu keuangannya. Iya. Mereka hanya boleh menginvestasikan 10-20% daripada income mereka untuk diinvestasikan. Oke, 10-20% aja. Iya, sehingga kalaupun sampai terjadi hal-hal yang terburuk, kita masih bisa hidup dengan nyaman, Pak. Ya. Nah, waktu dulu Pak Tony kehilangan mobil Mercedes-nya itu ceritanya kan Pak Tony belum paham, belum ada yang ngajarin, belum punya mentor. Iya. Mentor itu penting nggak sih Pak di saham? Sangat penting Pak. Sangat. Bapak punya contoh nggak Pak, figur siapa yang Bapak saham dunia yang punya mentor itu gimana itu Pak? Ya. Nah, semua orang di investasi pasti tahu orang yang bernama Warren Buffett. Warren Buffett itu adalah salah satu orang terkaya di dunia. Betul. Pernah jadi orang terkaya di dunia, sekarang ranking 3. Ranking 3. Ya. Sehingga kalau tadi Pak Chandra mengatakan bahwa orang-orang terkaya di dunia itu kalau nggak emiten, kemudian investor, yang ketiga ya
perusahaan keuangan, perusahaan financial seperti JP Morgan, kemudian Merrill Lynch. Nah, owner-ownernya itu jelas masuk dalam orang-orang terkaya gitu. Nah, Warren Buffett Nah, Warren Buffett bisa dikatakan dia sangat beruntung sekali. Yep. Antara beruntung atau dia jeli, Pak ya. Yep. Dia waktu belajar saham, dia belajar dengan pakar di zamannya, Pak. Pakar di zamannya? Iya. Tahun berapa itu, Pak? Waduh, kalau sekarang usianya Warren Buffett 80. Berarti sekira tahun 50-an mungkin ya? Tahun 60-an. Tahun yang lalu ya, 20 tahun. Usia 60 tahun yang lalu. Tahun 60-an. Tahun Iya. 60-an, Pak. Iya. Wah, tahun 60-an. Enggak. 60 tahun yang lalu, Pak. Ya berarti 40-an. tahun enggak, ini kan tahun 2020. 60 tahun. Berarti 1960-an. Iya, betul. Wah. Waktu itu dia udah tahu informasi ini ya? Iya. Dia belajar dengan seorang pakar yang bernama Benjamin Graham, Pak. Benjamin Graham. Dan itu memang orang yang terpandang, ya bisa dikatakan Warren Buffett di zamannya lah, Pak. Waktu itu ya? Ya. Ya. Nah, di samping dengan Benjamin Graham, Warren Buffett juga otomatis pada saat itu juga belajar dengan banyak orang yang lain. Tapi mentor utamanya adalah Benjamin Graham. Dan sampai detik ini Benjamin Graham diakui adalah merupakan salah satu the best mentornya, the best investor selain Warren Buffett. Nah, sehingga otomatis yang namanya money management, mengenai jurus-jurus dan segala macam, ya keren banget. Nah, itu loh guys, jadi di webinar kita kali ini kan syarat dengan pendidikan finansial, Pak. Betul. Supaya jangan sampai anak-anak muda ini keliru menempatkan dananya dan takut menempatkan dananya. Betul. Jadi sudah untung uang, kemarin nggak punya pekerjaan, sekarang punya pekerjaan. Jangan sampai gaji yang kamu hasilkan atau keuntungan yang kamu hasilkan dari usaha itu lenyap begitu aja, Pak. Betul. Atau menguap begitu aja. Toh kita di sini webinar ini kita memberikan edukasi dengan uang kecil sekalipun Anda bisa menjadi seorang investor. Ya. Mindsetnya kita latih. Dalam hal ini Anda belajar untuk berinvestasi, belajar untuk menabung, Pak. Setuju. Bukan belajar untuk spekulasi. Iya. Bedakan itu, catat itu ya guys ya. Jadi bedakan antara spekulasi sama investasi. Ya. Gitu ya. Kebetulan saya juga banyak diminta oleh perusahaan-perusahaan sekuritas untuk jadi pembicara. Iya. Banyak university. Oke. Dan repotnya banyak ya. Penulis buku Secret of Wealth Management loh guys. Ini orang yang memang benar-benar pakar ini. Makanya kamu tuh jangan ngaku-ngaku hebat kalau bukumu belum terbit. Ini Pak Tony udah pakarnya, saya panggil ini orangnya. Memang bener ini guys. Dan biasa seminarnya mahal loh. Ini untung webinar ini charity ya Pak ya. Wah, ini Pak Tony mau berbagi sosial. Tepuk tangan. Khusus untuk komunitas menabung saham supaya mengedukasi masyarakat kita Pak. Betul, Pak. Gimana? Nah, saat saya sharing di sekuritas itu ternyata banyak dosennya segala macam yang ternyata mereka pun belum investasi, Pak. Oh, gitu. Ya, dan pada saat saya membawakan itu bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyerang, Pak. Menyerang. Contoh, Pak. Menarik ini. Ini menarik. Menarik. Di suatu university yang saya nggak boleh sebutkan namanya, dan saya nggak boleh sebutkan nama orang ya, nggak etis, Pak. Nggak etis ya. Itu waktu itu saya diminta oleh sebuah sekuritas untuk sharing. Nah, waktu itu saya diserang. Ada salah seorang yang bertanya dengan saya frontal, Pak. Dia mengatakan sama saya, Pak, saya itu pernah investasi saham. Kok Bapak justru mengajak para siswa ini untuk trading saham? Padahal trading saham itu kebanyakan rugi, Pak. Saya ini sudah pernah rugi banyak di saham. Itu judi. Pertanyaan kayak tadi itu ya. Saya bilang sama dia, sebentar. Kalau saya boleh tahu, saham apa yang Ibu beli? Saham apa yang Ibu beli gitu ya. Nah, bayangan saya ada di 600 emiten tadi tuh. 600 emiten tadi. Ternyata kan 600 emiten itu ada saham yang dikategorikan saham gorengan. Ada yang dikategorikan saham blue chip, Pak. Blue chip. Iya. Saya berpikir dia akan ngomong saham-saham gorengan atau istilah saya saham-saham blue kutuk, Pak. Blue kutuk.
Bukan blue chip, blue kutuk ya. Kalau blue kutuk kan begitu naik, turun ke dalam ke atas ke bawah ya. Ya. Nah, jadi mereka bukan belinya saham blue kutuk, tapi bukan belinya saham blue chip, tapi saham blue kutuk. Iya. Nah, bayangan saya dia akan menjawab itu. Dan saya yang mengatakan ya, Anda harus belajar dulu untuk menganalisa sebelum membeli. Anda harus teliti. Betul. Makanya kan kalau kita dari kecil diajarkan kan teliti sebelum membeli itu kan diajarkan Pak. Iya. Kita ke supermarket pun kalau mau beli sesuatu kita lihat expired date-nya kan Pak. Betul. Nah kalau Anda sudah beli barang keluar supermarket, ternyata setelah keluar besoknya baru sadar, ini expired. Iya. Bapak kembalikan ke tokonya, boleh nggak Pak? Ya nggak boleh Pak. Ini bukan belinya lewat saya. Iya. Nah jadi barang yang sudah dibeli tidak boleh bisa dikembalikan. Tidak bisa. Betul. Nah, kalau di saham juga sama, tetap bisa dikembalikan, tetap dijual, tapi mungkin loss gitu kan. Nah, jadi makanya teliti dulu sebelum membeli. Nah, harapan saya Pak, kembali ke pembicaraan tadi, harapan saya dia menjawab saham-saham yang belum untung Pak. Tapi yang membuat saya shock adalah pada saat saya menjawab seperti itu, dia mengatakan, saya beli saham Hang Seng. Seorang dosen loh Pak ya. Iya Pak. Yang konon seorang yang intelek. Iya. Dan menjadi panutan bagi mahasiswanya. Betul. Tapi pun tidak paham. Iya. Dunia finansial. Iya. Dan pada saat muridnya belajar berinvestasi, dia justru melarang, jangan main saham. Nah, sudah gitu mindsetnya salah, main saham lah. Main saham lagi. Nah, kemudian saya bilang sama dia bahwa bentar, ada perbedaan antara saham dengan future. Oke. Nah, yang Bapak beli, yang Ibu beli, itu adalah future. Bukan saham. Yes. Nah, padahal tadi itu cuma kontrak masa depan yang dimainkan indeksnya gitu ya. Nah, future. Bukan memiliki perusahaan gitu ya. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Chandra yang pertama tadi. Iya. Apa bedanya saham dengan future? Saham jelas pemilikan. Yes. Futures adalah kontrak. Bukan kontrak, indeks. Indeksnya itu ya. Pergerakan indeksnya. Iya. Nah, futures ini sebetulnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yang namanya indeks futures. Indeks futures. Yang tadi yang bukan Hang Seng, Nikkei dan yang lain-lain. Yang kedua adalah commodities futures. Commodities futures. Commodities futures itu dibagi menjadi 2 lagi. Oke. Ada yang namanya soft commodities. Ya. Itu yang bergeraknya biasanya yang diperdagangkan itu indeks-indeks yang tentang palawija, sawit. Iya. Nah itu sektorial Pak. Sektorial nanti yang Yang hasil bumi. Hasil bumi. Iya. Yang mana kan kalau kita mau menjual ke Amerika atau ke Eropa, itu kan harus menghafalkan Pak. Iya. Nah yang diperdagangkan adalah harga saat 3 bulan lagi saat barang itu sampai. Nah, iya. Jadi itu perdagangannya adalah harga 3 bulan lagi, harga 6 bulan lagi, harga setahun lagi. Iya. Nah, masih proyeksi ya. Betul. Iya. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk hedging Pak, untuk lindung nilai. Pelindung nilai. Bukan untuk trading aslinya. Bukan untuk trading. Tapi banyak orang menyalahgunakan sebagai trading. Nah, itu loh ya. Nah. Pak, ini luas sekali kalau kita bahas ya. Kemudian yang kedua Pak, ada yang namanya soft commodities, yang kedua adalah hard commodities. Hard commodities. Kalau hard commodities itu yang kita diperdagangkan adalah barang-barang hasil bumi Pak. Apa itu maksudnya? Ya seperti batu bara. Iya. Kemudian crude oil. Crude oil. Nah, itu masuk dalam emas. Emas yang future. Emas yang future, bukan emas fisik itu ya? Ya, ada emas futures. Oke. Nah, itu masuk dalam hard commodities. Hard commodities. Nah, jadi yang pertama adalah indeks futures. Indeks futures. Yang kedua adalah commodities futures. Iya. Yang ketiga adalah forex futures. Waduh, forex exchange futures. Iya. Nah, repotnya banyak agent mereka. Iya. Banyak broker-broker mereka yang mengatakan lebih menguntungkan futures daripada saham. Padahal kembali. Kenapa? Kamu bisa untung 200%, 300% dalam seminggu, dalam sebulan. Iya. Mereka kan selalu gosoknya ke Pak Chandra seperti itu. Iya. Tapi masalahnya Pak, kalau dia mengatakan kamu bisa untung 200%, 300%
Iya. bulan. Iya. Yang namanya investor, kita harus mengetahui bahwa kalau arah saya benar, saya untung 200%. Iya. Kalau arah saya salah, saya juga bisa rugi minus 200% atau 300% dalam sebulan. Ya. Nah, masalahnya kebanyakan orang hanya tertarik dengan 200% untungnya. Untungnya, tidak bukan pernah mikir iya. ruginya. Dan celakanya future ini disamaratakan oleh masyarakat kita itu sebagai saham. Betul. Padahal itu berbeda sekali. Ya. Baik, kita kembali ke kata saham ya Pak ya. Option satunya Pak. Option ya, satu lagi. Kenapa ada pertanyaan option? Jadi ada future, apa itu sama option? Option Ya. beda lagi ya Pak ya? Lain lagi Pak. Option itu kalau apa? Option itu adalah yang tadi Bapak katakan. Kontrak untuk membeli saham atau kontrak untuk menjual saham. Kontrak untuk membeli saham. Dalam 3 bulan ke depan, setahun ke depan. Jadi proyeksi lagi itu Pak ya? Iya. Oh. Jadi ada yang namanya time value. Time value. Nah, semakin jauh time value-nya, semakin mahal. Oke. Tapi semakin pendek time value-nya, semakin murah. Nah, ini tingkat kompleksitasnya lebih susah daripada saham, Pak. Karena mengandung time value. Nah, repotnya orang Indonesia mau investasi saham takut rugi, Pak. Takut rugi. Tapi karena gosokan-gosokan dari orang-orang, mereka mainnya option. Saham nggak ngerti, saham nggak berani, option berani Pak. Karena tergiur oleh untung ratusan persen itu tadi. Betul. Iya. Karena yang namanya leverage tadi Pak. Iya. Dan di Indonesia sendiri option itu tidak terlalu diminatin karena dari perusahaan sendiri tidak istilahnya trading itu nggak aktif Pak. Makanya pemerintah sekarang ada gerakan menabung saham Pak ya. Betul. Dan sebenarnya komunitas menabung saham ini sejalan dengan arahan pemerintah Pak ya. Betul. Supaya setiap masyarakat kita mulailah sadar menabung saham gitu. Betul. Pak, option itu juga boleh dikatakan nggak? 90% orang 90 hari? Nggak ya? Enggak. Tapi memang tingkat resikonya di atasnya saham. Baik. Dan mayoritas option yang diperdagangkan di Amerika itu adalah option Amerika. Iya. Nah, pertanyaannya banyak orang investasi saham di Indonesia aja. Iya. Untuk mendapatkan informasi itu sulit. Misalnya kita tinggal di Indonesia. Oke. Itu bukan sulit sih. Sebetulnya kalau mau lihat di websitenya Bursa Efek, di RTI, kalau dia mau belajar sebetulnya informasi terbuka banget. Iya. Permasalahannya orang nggak mau lihat itu. Itu yang membuat dikatakan sulit. Iya. Apalagi kalau kita yang diperdagangkan saham Amerika, optionnya saham Amerika, terus informasinya carinya di mana Pak? Udah itu orangnya tidak pasti bahasa Inggris Pak. Waduh. Tapi dia main option Amerika, cantik Pak. Makanya banyak yang bonyok Pak. Banyak yang bonyok ya di Indonesia. Oke. Baik, ini menarik sekali Pak Tony. Jadi kita sudah dapat banyak edukasi apa itu beda saham, kontroversi tentang saham, apa itu bedanya option dan apa bedanya futures. Sehingga mungkin bagi para pemula yang menonton webinar kita kali ini Pak, minimal itu sedia payung sebelum hujan. Betul. Jangan sampai uang Anda itu next time keliru masuk di istilah-istilah yang tidak Anda kuasai dan tidak Anda pahami dengan benar. Betul. Makanya menonton webinar ini setidak-tidaknya Anda punya pengetahuan dasar ya Pak ya. Supaya jangan sampai salah menentukan jalan. Saya selalu mengatakan kepada saat saya sharing saya selalu mengatakan investasikan waktumu dulu untuk belajar. Baru investasikan uangmu. Sehingga kita mengetahui apa yang kita beli. Betul. Tidak asal beli Pak. Itu namanya teliti sebelum membeli. Teliti sebelum membeli. Kembali ke pengertian dasar itu tadi. Pengertian dasar. Orang Indonesia ini gini Pak, syarat dan ketentuan nggak pernah dibaca Pak. Soalnya tulisannya kecil-kecil. Taunya tombol agree, setuju, dipencet gitu aja. Itu nggak mau diteliti dulu Pak sebelum membeli. Baik Pak, menarik. Oke. Nah, sekarang gini Pak, kembali ke cerita saham. Baik, kita udah tahu dari Pak Tony tadi menjelaskan tentang saham ini adalah sebuah edukasi kepada kita untuk memiliki perusahaan. Pak, berarti kita ambil satu contoh tentang Warren Buffett. Betul. Warren Buffett itu kan dulu masih membeli saham Coca-Cola dengan harga $1 ya Pak. Benar Pak. Yang saya tahu tuh kisahnya Pak. Benar. Sampai dia menjadi pemegang saham mayoritasnya Coca-Cola. Itu ceritanya gimana sih Pak? Nah ini dari Pak Tony yang menceritakan kan lebih fasih dan lebih paham. Sehingga ini kan juga bisa memberikan impian kepada para peserta webinar kita. Untuk suatu hari siapa tahu Anda kalau punya investor mindsetnya Warren Buffett, you will be the next Warren Buffett, right? Nah itu sesuatu yang bisa terjadi.
Menurut menurut Pak Tony gimana ceritanya itu Pak, yang inspiratif itu? Ya, jadi sebelum saya menceritakan tentang itu, saya ingin sharing tentang sebelum Anda masuk di dunia investasi saham atau menabung saham, Anda harus tahu siapa diri Anda, Pak. Oke. Anda mau jadi apa? Yep. Karena ada, kalau menurut saya, ada 3 tipe pelaku pasar di pasar modal. Oke. Atau di bursa efek Indonesia. Ya. Tipe yang pertama itu adalah tipe investor, Pak. Alright. Nah, tipe yang kedua adalah tipe trader. Iya. Nah, tipe yang ketiga itu tidak menentukan dirinya jadi trader atau jadi investor. Nggak jelas gitu. Pada saat masuk pertama ngakunya trader, Pak. Trader. Nah, setelah nyangkut, Iya. salah kan dia nggak mendefinisikan dirinya trader dan investor. Padahal trader dan investor itu dasar pengambilan Keputusannya beda. Yes. Nah, sehingga kalau dia tidak mengklasifikasi dirinya, akhirnya dia berujung jadi tipikal ketiga. Oh, nggak investor, nggak trader. Nggak investor, nggak trader. Kalau saya katakan namanya nyangkuter, Pak. Nyangkuter. Oh. Ya. Jadi nyangkut, Pak. Jadi ada awalnya ngaku trader, kemudian setelah nyangkut ngakunya investor. Ya. Aslinya dia tipikal ketiga. Oke. Berarti itu bukan seorang bermindset kayak Warren Buffett. Nah, kalau Warren Buffett itu gimana sih Pak dari $1 itu? Nah, saya bahas dulu mengenai investor, Pak ya. Baik. Investor itu ada 3 jenis, Pak. Ya. Nah, ini 3 tahapan investor ya. Ini penting ya guys, ya Anda harus dengar ini. Ya. Tipe investor yang pertama itu adalah tipe investor yang nulisnya masih pas-pasan. Nulisnya pas-pasan. Tapi dia sudah punya keinginan untuk berinvestasi jangka panjang. Ya. Mayoritas investor itu berawal dari sini. Investor yang dulu, Pak ya. Ya. Nah, bahkan di buku-buku investasi, termasuk Warren Buffett pun pada awalnya itu juga melakukan investasi tipikal ini, yaitu tipikal dia beli dengan cara dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Apa itu dollar cost averaging? Setiap bulan dia sudah berkomitmen menabung saham. Tiap bulan komitmen menabung saham. Ya, menabung berapapun harganya ya. Berapapun harganya. Pokoknya saya menyisihkan penghasilan saya. Pokoknya komit sekian. Kayak nyicil motor gitu ya, Pak ya? Betul. Cuman kalau nyicil motor kan dapat motornya dulu. Dapat motor ya. Kalau kita nyicil saham, kita dapatnya sudah langsung dapat saham. Iya. Tambah lama tambah banyak. Tambah. Nyairkannya kapan? Pada saat tujuannya dia sudah tercapai. Jadi hanya punya 1 tombol. Oh. Apa tombolnya? Tombol buy. Oke. Buy-nya berapa? Setiap orang beda-beda. Ada yang setiap orang karena income-nya dia 5 juta, dia menyisihkan misalkan 20% income-nya 1 juta. 1 juta per bulan. Iya. Yang income-nya 3 juta, menyisihkan misalkan 20% income-nya ya 600.000. Kalau misalkan dia income-nya sudah mencapai 50 juta, 20% income-nya 10 juta. Ya 10 juta. Ya. Nah, jadi dalam hal ini setiap orang otomatis beda-beda. Nah, dia menempatkan seperti itu. Ya. Saya nggak tahu. Misalkan saya menetapkan beli sebuah saham. Let's say saham ABC. Ya. Pokoknya setiap bulan saya akan beli saham ABC. Ya. Berapapun harganya. Itu 20% dari income saya. Oh, itu mindsetnya Warren Buffett itu awalnya seperti itu, Pak ya? Investor-investor yang yang amatir. Amatir itu seperti itu. Rata-rata seperti itu. Oke. Dan mulai dari amatir dulu lah ya. Jangan ngomong ekspor dulu gitu ya. Ini tingkat pemula ya, Pak. Tingkat pemula. Tingkat 1 kan? Tingkat 1 ya. Investor tingkat 1. Yang kedua, Pak? Nah, investor tingkat 1 dasar pengambilan keputusannya apa? Yang pertama karena dasar nulisnya kurang masih pas-pasan. Dia belinya landasannya ya beli aja saham blue chip atau saham yang betul-betul Anda paham, ketahui tentang perusahaan itu. Ya. Nah, Anda pilih aja. Nah, setiap bulan sudah aja nabung aja. Ya. Nah, maka dalam 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, nilainya luar biasa. Oke. Sama seperti ceritanya BCA itu tadi ya? BCA kemarin. Iya. Kalau Anda nabung BCA tahun 2000, saat IPO 2000, terus 2000 Anda beli, terus setiap bulan 2 juta. Iya. Sekarang dari tahun 2000 sampai 2020, berapa uang Anda, Pak? Iya. Banyak orang menabung di bank BCA. Iya. Dapatnya berapa? Ya. Hanya 4%
5% kalau Iya, deposito, deposito. potong pajak Pak. Potong pajak. 3% sekian lah ya. Iya. Tapi tidak Sebentar, banyak. tapi mereka tidak berani investasi saham BCA. Mau menabung di BCA tapi tidak menginvest saham BCA gitu. Padahal sebenarnya resikonya sama nggak Pak? Ya sama aja sih Nah, ya, sebenarnya. menabung saham di menabung uang di BCA. Resikonya kalau BCA tutup, Iya. ya akan menjadi masalah buat dia. Iya. Saat Anda membeli saham BCA, kalau tutup juga masalah buat dia. Iya. Kalau sama-sama bermasalah, kenapa? Ini sama-sama beresiko ya. Iya. Kalau sama-sama beresiko, Kenapa nggak membeli? nggak membeli sesuatu yang returnnya lebih tinggi? Padahal pemilik BCA jauh lebih takut daripada kita ya Pak ya. Karena dia yang ngelola perusahaan Pak ya. Betul. Cabangnya banyak, stafnya banyak, Iya. gedungnya banyak. Iya. Lebih ribet mereka ya. Betul. Kita ini kan harusnya cuma trust gitu ya. Benar. Ya, oke, baik. Kalau itu investor yang tingkat pertama. Tipikal pertama. Yang kedua Pak? Nah, sekarang tipikal kedua itu investor yang expert Pak. Expert, lebih Ya. tahap lebih tinggi. Tahap lebih tinggi. Advance lah ya, menengah ya. Oke. Dia sudah paham tentang laporan keuangan. Laporan keuangan. Yang utama di sana Pak. Oke. Kemudian dia juga paham technical analysis. Technical analysis. Nah, yang utama tapi dari fundamental perusahaan. Iya. Dia melihat dividennya bagaimana. Dividennya Nah. bagus nggak? Ya. Jadi dia investasi saham A misalkan. Iya. Biasanya perusahaan itu memberikan laporan dalam setahun 4 kali Pak. Oke. Ya, ada yang namanya quarterly, laporan quarterly sama Ya. laporan semesteran, Semester. sama ada laporan yearly. Yearly ya. Ya. 3 bulanan, semesteran sama tahunan ya. 3 Oke. bulan, 6 bulanan, setahunan. Iya. Nah, dia lihat 6 bulan misalkan, durasi 6 bulan. Dia bandingkan misalkan saham BCA Iya. dengan saham BRI. Betul. Nah, kira-kira dalam 6 bulan ini, kira-kira lebih bagus mana kinerjanya? Oh, itu dia analisanya sudah bisa di situ. Nah, sehingga dia bisa menganalisa dividen payout ratio-nya berapa. Oh, iya. Expert Pak. Tingkat kedua itu ya. Ya. Nah, terus kemudian itu kalau sesama industri. Iya. Kadang-kadang dia bisa melihat rasanya ini ke depan. Iya. Karena dia expert makroekonomi juga. Iya. Ke depan yang bagus ini bukan lagi dia bandingkan kira-kira yang bagus mana ya? Saham infrastruktur Iya. atau saham perbankan. Iya. The best-nya saham perbankan Iya. sama the best-nya saham infrastruktur Iya. dibandingkan sama dia. Berarti orang ini harus lebih banyak membaca, banyak pengetahuan, Ya. banyak informasi, Betul. dan dia dari sumber yang benar supaya dia Ya. bisa menganalisa berbagai macam sektor industri itu tadi. Nah dia perbandingkan, begitu dia merasa bahwa rasanya ini dari ke depan rasanya lebih bagus, trennya infrastruktur. Iya. Ya udah, dia switch, dia jual saham yang perbankan, Ya. dia belikan saham infrastruktur. Oke, itu investor tingkat Ya. kedua Pak. Kemudian ke depan lah 6 bulan kemudian dia Iya, lihat, iya. wah ini yang bagus saham properti ini. Iya. Dia jual saham infrastruktur, dia beli saham properti. Iya. Nah ini investornya tingkat ekspor Pak. Tingkat investor. Ya. Ada yang tingkat ketiga tadi Pak? Tingkat yang tertinggi Pak. Iya. Itu adalah dia beli saham. Itu bukan lagi untuk perdagangan Pak, tapi untuk kepemilikan. Wah, ini Nah, jadi seperti goals. Warren Buffett larinya adalah kepemilikan. Goalsnya itu jangka panjang sekali ya Pak. Betul. Saya harus memiliki industri ini, saya harus memiliki perusahaan ini dari minoritas sampai menjadi mayoritas. Betul. Seperti sahamnya Aqua. Nah, banyak orang berpikir saham Aqua itu milik daripada Pak Tirto Utomo. Itu founder Pak. Founder. Iya. Almarhum Pak Tirto Utomo itu founder. Betul. Ya. Sehingga orang berpikir ini kan bisnis family. Yes. Family bisnis ya. Iya. Nah, maka sekarang pemilik sahamnya berarti adalah anak-anaknya atau cucu-cucunya. Iya. Pada kenyataannya sekarang yang punya Aqua sudah bukan lagi Pak Tirto Utomo, Pak. Iya. Bukan keluarganya Pak Tirto Utomo. Bukan lagi ya, sudah dijual ya. Yang punya siapa? Yang punya adalah Danon. Ya. Itu gimana caranya masuk? Makanya namanya Danon Aqua ya Pak. Iya. Ya. Gimana caranya masuk Pak Danon? Nah, Danon itu awalnya Pak Tirto Utomo kan sama. Dia menjadi perusahaan terbuka. Iya. Karena butuh dana untuk ekspansi. Iya. Ya kan? Dia sertakan publik untuk membeli sahamnya. Iya. Supaya dia dapat dana fresh Iya, untuk dia ekspansi bangun pabrik aqua di Iya. tempat yang lain. Iya. Ya kan? Nah, sesuai dengan berjalannya waktu, Iya. investor ini kan bisa investor lokal, Iya. bisa investor internasional. Pak. Iya. Nah, ada hedge fund yang fund. mulai mengkolek barangnya Oke. Aqua karena dia lihat proyeksinya Aqua ke depan itu bagus Pak. Iya. Nah, terus kemudian hedge fund ini kemudian setelah punya size
yang cukup besar, dia informasikan ke Danone. Nih, enggak. Nih, Danone itu raksasa consumer goods, Pak. Ini ada perusahaan bagus di Indonesia. Namanya Aqua. Kamu mau beli nggak? Akhirnya Danone tertarik, saya harus belajar. Oke deh, saya beli langsung dari H1 nih. Nangkep, Pak. Berarti itu investor tingkat ketiga ya, Pak. Setelah dia dapat duitnya, Pak, dia beli misalnya, dia beli juga di market langsung sampai 20%, Pak. Nah, saat 20%, dia sudah bisa mengutus orang untuk ikut rapat umum pemegang saham. Kemudian karena size-nya dia gede, dia sudah bisa minta dia menempatkan yang namanya direksi di sana. Saat dia masukkan direksi di sana, berarti dia di internal perusahaan, Pak. Saat dia menjadi internal perusahaan, dia lebih tahu lagi lebih dalam mengenai perusahaan itu. Nah, dan dia karena sudah di dalam, Pak, dia bisa bernegosiasi dengan family Pak Tirto Utomo. Akhirnya dia akuisisilah 50%. Luar biasa. Sampai kemudian 80% sekarang sudah miliknya Danone. Berarti ceritanya Warren Buffett itu seperti ini. Kemudian Philip Morris sama Sampurna. Banyak orang mikir miliknya keluarga Sampurna. Padahal pada kenyataannya sekarang yang punya adalah Philip Morris. Itu investor tingkat ketiga, Pak. Itu yang internasional, Pak. Yang lokal siapa? Banyak orang berpikir bahwa BCA itu miliknya Salim Group. Salim Group. Om Lim dulu. Nah, saat krisis tahun 98, ekonomi buruk. Om Lim terpaksa harus menjual salah satu aset terbesarnya dia bernama BCA, Pak. Betul. Yang membeli siapa? Yang membeli adalah namanya Farallon Capital. Oh. Siapa Farallon Capital belakangnya? Pemilik daripada Farallon Capital adalah Pak Budi dan Pak Michael. Oh, pemilik Jarum. Nah, saat ini siapa pemilik BCA? Itu adalah Pak keluarga Hartono. Luar biasa. Jadi ini kisahnya sangat menarik, 3 jenis investor. Pak, jadi sekarang ini edukasi yang luar biasa selama hampir 50 menit ini, sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kalau Anda mau ikut kelasnya Pak Tony dengan pengetahuan seperti ini, itu memang kelas berbayar. Tapi untuk kali ini Pak Tony memang bersedia, saya culik di channel Success Before 30 untuk benar-benar beliau mau berbagi sedikit ilmunya untuk memberikan pengetahuan dasar sama kita. Lucunya tuh gini, Pak, banyak subscriber saya itu bertanya, oke deh, kalau gitu Pak Chandra itu pegang saham apa? Banyak yang nanya seperti itu, Pak. Sekarang dibongkar aja, Pak. Saya bongkar ya. Anda juga nggak ngerti soalnya, Pak. Apa yang terbesar? Jadi gini, Pak, sebetulnya banyak orang, saya tuh tidak mau mengedukasi kepada masyarakat, terutama pada subscriber kita, sebuah informasi yang kayak kabar burung. Yaitu tadi burung kakak tua, burung beo. Jangan sampai. Cucak rowo lagi. Iya kan? Nah, akhirnya membuat masyarakat kita itu resah. Dan membuat masyarakat kita itu semakin bodoh dan tambah bodoh. Dibodohin oleh orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu paham. Nah, saya tidak mau memberikan sebuah harangan edukasi. Saya selalu menekankan, Pak, di channel saya bukan trader. Saya murni investor. Karena selalu saya ajarkan tentang kuadran I yang diajarkan oleh di video saya Manjat dan Mental Orang Sukses, kuadran B dan kuadran I. Nah, kalau Anda hari ini punya bisnis yang solid di kuadran B, baru Anda kelebihan uang Anda disisihkan ke kuadran investor. Oleh sebab itu, banyak orang tanya, Pak Chandra ini pegang saham apa? Saya ngikut aja deh, katanya. Ya sudah, syarat saya mau memegang saham apa atau menabung saham apa, nomor 1, saya itu harus kenal dengan pemilik emiten. Itu syarat saya. Karena saya harus kenal karakternya, saya harus kenal siapa orangnya, siapa yang mengendalikan perusahaannya, orangnya suka judi atau enggak. Takut, Pak, kalau suka judi, Pak, nanti uang kita juga dilarikan judi, Pak. Nanti larinya malah ke haram itu tadi. Nah, atau juga saya harus kenal karakter pemiliknya, bagaimana tipikalnya. Nah, saya rata-rata, Pak, saya akan menentukan, saya rekomendasikan 2 jenis saham, Pak. Yang mana dua-duanya ini kebetulan saya kenal baik. Dan dua-duanya ini usianya di bawah 40 tahun, Pak. CEO-nya, Pak. CEO-nya dan owner-nya bahkan ini. Pemilik decision maker juga ya. Decision maker, ya pemegang saham terbesar juga, Pak, otomatis. Dan mungkin dari hampir 700 emiten di Indonesia tadi itu mungkin tidak banyak ya, Pak, ya, yang di bawah usia 40 tahun ya, Pak, ya. Yang di CEO-nya 40 tahun tidak banyak. Tidak banyak ya. Nah, yang saya kenal dengan 2 ini, yang pertama ini adalah sahabat lama saya, Pak. Itu dulu kita main basket bareng. Namanya Pak Ariel Wibisono. Beliau
pemegang PT Putra Raja Wali Kencana yang kita kenal dengan nama emitennya Pura, Pak. Oh, okay. Nah, karena saya kenal karakternya, beliau juga salah satu guru saham saya juga. Saya rekomendasikan Anda untuk memiliki saham Pura. Kenapa? Karena saya juga memiliki saham Pura dalam jumlah yang tidak sedikit. Ya. Dan itu maksudnya Bapak sejak IPO, Pak ya? Sejak bahkan sebelum IPO saya sudah tahu. Ya karena teman, Pak ya. Berarti boleh beli sahamnya sebelum IPO. Iya. Ini. Iya. Yang kedua adalah Bapak Felix Susanto, Pak. Iya. Yang mana beliau di BBSS Bumi Benowo, sukses. Anda sudah pernah lihat kontennya, saya sudah pernah podcast, di gudangnya Anda juga sudah melihat. Saya kenal karakter dua orang ini, Pak. Ya. Sehingga saya tidak sembarangan meletakkan uang saya kepada bisnis yang saya tidak tahu. Seperti Bapak, teliti sebelum membeli. Betul. Saya nelitinya 14 tahun, Pak. Lah, kadang-kadang orang ini nelitinya asal ngomong aja langsung gitu ya. Nah, yang diteliti nggak cuma laporan keuangan, Pak ya. Oh iya. Karakter, Pak. Sampai karakter. Itu tipe investor keberapa?